Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sekarang ini menemui lagi seorang advokat muda dinamis, Mas Krishna Harimurti SH MH. Saya ingin bertanya persoalan sampah ini, karena belakangan ini di Jogja ini juga muncul lagi persoalan yang berkaitan dengan sampah. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa Pak Argo. Selamat pagi sehat lalu. Ya, Mas Krishna, ini terus terang saya mencari Anda lagi karena dulu ketika Pak Hasto sebagai wali kota Jogja itu berkampanye, kita pernah wawancara tentang sampah dan pengelolaannya. Bahkan saya langsung juga bertanya atau wawancara dengan Pak Hasto juga tentang mengatasi sampah persoalannya. Dan sampai sekarang ternyata itu masih belum juga clear ini. Saya ingin bertanya kepada Anda juga, karena dulu saya juga bertanya kepada Anda. Selamat berjumpa. Bagaimana Mas Krishna menurut Anda ini? Iya, terima kasih Pak Argo. Jadi implementasi tentang pengelolaan sampah ini antara regulasinya Pak ya. Ya. Regulasinya yang sudah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 tahun 2024 tentang pengurangan sampah plastik. Itu sebenarnya regulasinya sudah bagus Pak. Ya. Hanya implementasi pengelolaannya itu mungkin masih ada beberapa hambatan Pak ya. Karena memang kota Jogja ini kan luas wilayahnya kan tidak terlalu luas dibandingkan Kabupaten Sleman, Bantul maupun Gunung Kidul atau Ponorogo ya. Dan masyarakatnya di kota Jogja ini juga banyak. Artinya di luas wilayah yang tidak begitu besar, masyarakatnya yang begitu padat, tentu akan selalu mendatangkan volume sampah yang hanya setiap hari dan setiap waktu. Seperti ini di sini nih ya. Ya contohnya ini Pak, implementasinya yang mungkin Bapak lihat, karena tempat ini kan memang sering digunakan setiap malam bagi banyak kalangan ya. Jadi artinya gini, PR dari kita semua, tidak hanya pemerintah ya, tentu bagaimana bisa memberikan sumbangsih. Ya saya melihat memang Pemkot sudah berupaya dan maksimal untuk pengelolaan itu sebaik mungkin ya. Tapi mungkin kan waktu Bapak tadi menyinggung terkait dengan sebelum jadi masih kampanye dan sebagainya, memang yang dikedepankan adalah masalah sampah itu menjadi faktor utama. Tapi persoalannya kan sekarang ini bahkan kita ada berita di online itu Pak ya. Yang intinya urusan tentang masalah sampah di kota Yogyakarta belum usai. Belum usai itu maksudnya masih ada menimbulkan PR yang perlu diselesaikan kan begitu. Nah untuk itu harapan kita, sebenarnya kami dari PKP waktu itu kan sering mengusulkan Pak ya. Tapi mungkin karena pemegang kebijakan lebih mengerti apa yang harus beliau lakukan, kami kan hanya swasta yang sifatnya memberikan masukan, analisis. Contohnya kayak dulu waktu kita buat parameter yang namanya alat yang mungkin sifatnya tidak membutuhkan tempat yang begitu luas. Kemudian alat yang namanya bukan membakar tapi pemusnah. Karena kan kita pernah melakukan uji emisi waktu itu Pak ya. Kita sarankan sebenarnya ya, tapi kan tentu tidak semudah itu untuk menerima saran kita kan begitu. Tapi setidaknya saya tidak pernah bosan-bosan. Kalau memang kami didengarkan untuk melakukan yang namanya masukan, saya pikir kami pun juga siap dengan ahli dari PKP yang memang bisa membuat dan mendesain alat itu Pak. Jadi tentu kita sangat bersyukur kalau bisa berkontribusi. Nah, saya kembalikan lagi, kita sebagai masyarakat sebatas hanya memberikan masukan, memberikan gambaran, eksekutornya kan ada pada pemerintah kan begitu Pak. Terakhir Mas, siap. Menurut Anda umpamanya ini nanti ngelantur terus sampai sekarang kan Pak Hasto sudah setahun ya, sudah lebih dari setahun ya. Ini kalau ngelantur terus bisa digugat secara hukum nggak Pak itu? Diperkarakan secara hukum nggak itu? Saya pikir siap warga masyarakat yang terkena dampak itu bisa saja mengajukan gugatan class action itu Pak.
Karena itu kan persoalan lingkungan hidup itu kan juga bagian dari tanggung jawab dari pemerintah. Ya, ya. Ini yang harus dipahami kan. Ya. Saya yakin sudah berusaha. Ya. Yakin itu sudah dikerjakan dengan baik. Hanya persoalan ini pasti juga pun masyarakat juga harus ada kepedulian juga. Yang kedua, sistem itu yang harus dibangun dari tingkat bawah, Pak. Produksi sampah itu biasanya dari rumah tangga. Jadi bagaimana suatu regulasi itu bisa menyentuh ke setiap rumah tangga dan implementasinya di lapangan itu sesuai. Kan itu yang paling utama, dari sampai rumah tangga, dari RT, kemudian kalau di rukun warga kan begitu, dan sampai tingkat kecamatan. Nah itu harus pengelolaannya dengan kelurahan, kecamatan harus dengan tersentral, Pak. Oh, jadi melalui class action itu nanti ya? Ya kalau memang antara lain ya. Ya kan pertanyaannya apakah bisa saja. Kan itu job dari pemerintah kan begitu. Ya cuman persoalannya kan kita mengapresiasi tapi dengan catatan. Ya masih memang ada PR. Kita harus mengakui masih ada PR. Kalau memang kita dengan bersuara ini ada hal yang bisa kita sampaikan, aspirasi kami ini juga diterima, itu lebih baik. Kalau tidak ya yang penting kita sebagai masyarakat sudah menyampaikan sesuatu, baik melalui media seperti ini. Pernah saya press release di media cetak. Silakan, kalau pemerintah memang itu mengabaikan ya monggo, kalau memang diterima itu lebih baik kan. Oke, sampai di situ dulu Mas Krisna. Nanti kali saya akan mencari Anda lagi. Atur nuwun, Mas. Atur nuwun. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.